Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lelayu Lestari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan membicarakan tentang topik 4, yaitu tentang buku besar pembantu. Nah, definisi buku besar pembantu ini sendiri itu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Nah, contohnya itu ada piutang dagang, utang dagang, persediaan barang dagang. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Nah, fungsi buku besar pembantu sendiri itu yang pertama ada karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum, karena dalam buku pembantu berisi detail, rincian, dan saldo-saldo pada buku besar umum. Yang ketiga, bisa terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Nah, jenis-jenis buku besar pembantu ini itu ada buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Nah, kalau buku besar pembantu utang, dalam buku ini tuh berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan kepada perusahaan. Pada buku ini tuh juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini akan terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur, pemberi utang, nominal sesuai cara pembayarannya sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. Nah, kalau buku besar pembantu piutang, dalam buku ini tuh merupakan kebalikan dari buku utang. Pada buku ini tuh berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Di buku ini tercatat rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara pembayaran secara kredit dilakukan setiap tanggal berapa. Nah, kali ini kita akan mencoba dengan dua versi, yaitu pivot table dan satu lagi ada. Nah, ini tuh untuk tampilan pivot table-nya nanti yang akan kita kerjakan. Dan ini satu lagi, yaitu tentang advanced filter, dan ini tampilan duanya, versi duanya. Oke, sekarang kita akan coba buka Excel-nya ya. Sekarang kita akan mencoba dengan pivot table terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita arahkan kursornya untuk ini di kotak nomor 7, kolom nomor 7. Kita klik insert, kita bikin pivot table-nya dulu. Nah, di table arrange-nya ini, kita akan pilih ke jurnal umum, terus ini kita blok semua. Kita blok semua, terus kita klik ini. Dan lalu di choose where you want the pivot table report to be placed, kita pilih exciting worksheet. Location-nya ini kita pilih yang tadi 7 ya. Kita klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, di report filternya ini kita masukkan kode di row labelnya ini kita tulis tanggal dan keterangan. Nah, di value-nya ini kita akan masukkan debit, kredit. Gitu ya. Jika sudah muncul seperti ini, kita akan sesuaikan tanggalnya dulu dengan cara mengklik segitiga terbalik ini di row label. Ini kita klik, terus kita pilih field setting, terus ininya kita pilih, subtotalnya kita pilih non, kita ke layout and print, terus ini kita pilih show item labels in tabular form, ini kita klik OK. Dan ini akan muncul seperti ini untuk di buku besar pembantunya. Nah, ini kita akan mengubah si count of debitnya ini, count of kreditnya ini menjadi sum. Nah, ini kita klik di sini, di count of debitnya, terus kita pilih option, terus ini kita pilih file setting, ininya kita pilih sum, terus OK. Nah, ini kreditnya juga ya, sama klik option, klik file setting, ininya kita pilih sum. Nah, ini kan otomatis akan muncul sendiri nih angkanya. Nah, ini akan kita jadikan accounting.
gantikan accounting terlebih dahulu ya, karena kan yang sebelum-sebelumnya tuh udah jadi accounting. Oke, lalu nah ini kita akan memunculkan tanda petik duanya ini di nama relasi itu dengan cara ininya kursornya kita arahin ke 6 dulu, terus kita pilih ini, terus more number format, ininya kita pilih custom, nah ininya kita cari dulu yang ini ya, yang add bintang petik 2, titik 2, sama petik 2. Kita klik OK. Nah ini ditarik aja, nah ini akan seperti ini. Kalau udah kayak gini, kita copy aja di sini. Udah kayak gini, ininya diganti jadi pos saldo, ininya saldo awal. Lalu habis itu kita akan memasukkan rumus VLOOKUP. Ini kursor kita arahin ke sini. Itu sama dengan VLOOKUP buka kurung. Lookup value-nya ini kita ini B5 titik koma. Terus ininya daftar bantu titik koma. Kolom next number-nya kita ketik 2.2 false. Nah, ini tutup kurung. Nah, ini untuk pos saldo dan saldo awalnya tinggal kita copy aja sini. Oke. Nah, ininya kita ganti 3. Nah, yang di saldo awalnya ini kita ganti 4. Nah, yang ininya kan ini E5 nih. Nah, ini kita ganti jadi B5. Nah, sebentar. Dihapus, ganti jadi B5. Oke. Enter. Nah, udah kayak gini ya. Nah, ini kalau udah kayak gini kita tinggal pilih aja nih, kita mau iniin masukin buku besar pembantunya yang mana, misal yang B001, terus klik OK. Nah, ini kan akan muncul nih piutang. Nah, ini tinggal di copy aja untuk masukin buku bentar pembantu yang selanjutnya. Nah, ini P02. Oke. Ini P03. Jadi sih nggak dimasukin semua nggak apa-apa. Tapi ini supaya biar rapi kita masukin semua aja. P04. Nah, ini untuk yang piutangnya udah. Sekarang kita akan bikin yang utang. Oke, ini terjadi kesalahan. Ini harusnya nggak di copy dulu. Kita harus munculin itu saldo kreditnya dulu. Itu kan karena saya udah masukin, saya jelasin lagi caranya ya. Ini pertama tuh kita arahin kursornya ke sini dulu, ke sum of credit. Terus kita klik option. Nah, terus kita pilih file item setting, file item and set. Nah, ini tuh ininya kita pilih balance. Nah, untuk rumusnya, itu tuh debit, insert file, kurang, credit, insert file, terus kita klik OK. Nah, nanti tuh akan otomatis muncul sendiri tuh saldo kreditnya.
Nah, ini karena saya udah, jadi saya tinggal lanjutin aja ya. Ini maaf ya, diulang. Di sampingnya aja. Nah, ininya kita ganti. Tadi kan udah ada nih saldo kreditnya. Nah, udah kayak gitu-gitu ya. Ini salah ya. Ikutin yang cara yang ini aja. Karena kita harus masukin rumus sama kreditnya itu biar kreditnya ada. Nah, ini untuk versi pertama yang pivot table. Nah, saya karena yang buku besar sebelumnya tuh nggak bikin advance filter, nah jadi bikin buku besar pembantunya itu agak susah. Ya, saya kemarin cuma bikin buku besar yang pivot table aja. Jadi kalau misalnya buat bikin buku besar pembantu advance filternya itu agak susah ya. Jadi saya coba bikin versi pertama aja menggunakan pivot table. Sekarang kita akan ke neraca saldo. Ini kita copy dulu. Besar pembantunya kita hapus, diganti menjadi neraca saldo. Oke. Nah, di sini neraca saldo sebelum penyesuaian. Jenis neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang disusun pasca seluruh transaksi diposting ke dalam buku besar. Nah, berbagai saldo akun di dalam buku besar ini selanjutnya akan dipindahkan ke daftar saldo. Neraca saldo yang belum disesuaikan nantinya akan disiapkan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan dalam posting debit dan juga kredit ke buku besar. Dengan adanya daftar saldo yang belum disesuaikan, akan lebih memudahkan kita untuk menemukan kesalahan dan segera bisa memperbaikinya. Nah, ini adalah tampilan untuk neraca saldo dalam format pivot table. Sebentar. Nah, ini kita akan memunculkan pivot table-nya. Kita klik insert, terus kita klik pivot table. Ininya kita klik, kita akan ke jurnal umum. Ini kita blok semuanya. Sampai bawah. Nah, terus ini kita klik ininya A5, terus kita klik OK. Nah, ini di raw label-nya itu kita akan masukkan kode dan nama akun. Lalu di value-nya ini kita akan masukkan saldo. Nah, di kodenya ini kita akan sesuaikan dengan cara field setting. Ininya kita klik none. Terus kita ke layout and print, ininya show item table labels in tabular form. Terus klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini kita akan accounting-kan. Ya, seperti ini. Nah, ini kita akan menghapus si kode bantunya ini, daftar kode bantu atau daftar buku besar pembantu nih yang P01, P02 ini. Kita akan hapus dengan cara di row labelnya ini kan tanda segitiga kebalik ya. Nah, ini kita bawahin, ini kita uncheck saja semua. Kita klik OK. Nah, jika sudah kita hapus, ini kita akan membuat untuk saldo si debit sama kreditnya ini dengan cara manual aja. Ini debit, sampingnya kredit. Nah, ini untuk memunculkan si saldo ininya, itu sama dengan, nah ini jangan langsung diklik, kalau langsung diklik nanti dia
jadi banyak banget itu. Nah, ini karena si saldo kasnya ini ada di C6, jadi ini kita langsung C6. Oke. Nah, ini kita copy aja ke bawah. Ada beban lain-lain. Nah, ini untuk saldo debitnya akan seperti ini. Nah, ini sekarang kita akan membuat saldo kreditnya ini. Nah, ini kan harusnya dari si akumulasi penyusunan kantor ini sampai pendapatan lain-lain ini kan harusnya dikredit, kecuali peralatan kantor. Nah, ini kita akan hapus saja. Nah, peralatan kantor, ini peralatan kantor jangan sampai hapus. Sampai pendapatan lain-lain. Nah, ini sama dengan, ini karena berada di C15. Enter. Bisa kita copy nggak ya? Sampai pendapatan lain-lain. Oke, bisa. Sebentar. Ini harusnya C-15. Oke. Oke, seperti ini untuk saldo kreditnya. Nah, sebelumnya kita akan menghapus ini si kolom sum of saldonya ini, dan tapi itu sebelumnya kita harus mengunci si nominal debit sama kreditnya ini dengan cara, nah ini caranya tuh kita blok aja si kolom debit kreditnya ini sampai bawah dengan cara CTRL-C, nah terus ALTE, lalu kita klik pencet S. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk pastenya kita pilih values, operationnya tetap di non, terus kita klik OK. Udah, akan seperti ini. Nah, ini kalau udah kayak tadi tuh, ini yang di values-nya ini, sum of saldonya ini kita balikin aja ke sini. Sebentar, ini kita tarik, kita balikin ke sini. Nah, ini kan akan hilang nih. Nah, ini yang di kolom C-nya ini kita blok aja, terus kita delete. Nah, udah akan seperti ini. Kayak gini ya, udah. Itu untuk neraca saldo untuk bagian pivot table-nya. Segitu aja. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.